Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak angkatan 7? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Perkenankan, kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan tugas modul 1.1A8. Nama saya Ranti Mustika Karniati. Saya CGP 7 yang mengajar di SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Fasilitator saya adalah Bapak Munajat MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Ikayanti MPD. Baik Bapak dan Ibu guru, saya mencoba merefleksi diri saya berdasarkan dari 3 pertanyaan dalam modul tersebut. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini. Yang ketiga adalah apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya berasumsi bahwa peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik. Dalam hal ini, jika saya mengajar merasa lelah dan merasa capek, itu berarti saya merasa dominan menjadi seorang guru. Dari mulai pemberian materi hingga evaluasi, saya melakukan hal itu semuanya. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam pembelajaran. Dalam kondisi siswa hanya mendengarkan dan tidak ada unsur yang dinamis dalam belajar. Oleh karena itu, peserta didik hanya pasif dan tidak ada motivasi untuk ingin bertanya sekalipun dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, pencapaian materi dan KKM. Saya merasa bahwa pembelajaran itu harus saya selesaikan materi tersebut dalam satu semester, dan juga saya harus menempuh hasil ataupun ketentuan kriteria minimal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Padahal sebetulnya pembelajaran itu tidak hanya mentransfer ilmu saja. Menurut Ki Hajar Dewantara, masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita capai selain pencapaian materi dan juga KKM. Yang keempat, merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak mengerti dan tidak tuntas. Hal ini disebabkan karena memang peserta didik yang kurang dilibatkan dalam pembelajaran di kelas, karena mereka kondisinya hanya mendengarkan, menerima, dan juga membuat evaluasi. Yang terakhir, kurang memahami karakteristik peserta didik. Dalam hal ini sebetulnya peserta didik ini memiliki keunikan dan juga potensinya masing-masing sesuai dengan karakteristik mereka. Saya sebelumnya tidak memahami tentang tipe-tipe belajar siswa yang ada memiliki tipe auditory, visual, dan juga kinestetik. Dalam hal ini saya seharusnya mengetahui beberapa macam karakteristik peserta didik agar pembelajaran saya dapat sesuai dengan tujuan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1. Pembelajaran berpihak kepada siswa, di mana di sini pembelajaran yang berpihak kepada siswa adalah salah satunya dengan memberikan kesempatan siswa untuk dapat mengemukakan pendapatnya. Kemudian siswa diberikan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Yang kedua, dalam memulai pembelajaran, saya dapat membimbing dengan pertanyaan stimulus untuk dapat mengkorelasikan atau mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Jadi saya tidak langsung mulai ke dalam materi pembelajaran. Yang berikutnya adalah menghargai setiap karakteristik belajar siswa serta memberikan apresiasi ataupun reward kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar. Dan saya akan meniadakan punishment yang sifatnya mendidik.
Jadi saya akan bebaskan kepada siswa yang jika memang ingin mengumpulkan tugas-tugasnya dalam versi dan karakteristik apa yang mereka sukai. Lalu sebagai pendidik bertugas untuk menuntun kepada siswa atau kepada murid untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri murid tersebut. Bagaimana perkembangan lingkungan itu menurut sesuai dengan zamannya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, pembelajaran yang kreatif dan inovatif salah satunya dengan memberikan game edukasi, di mana para siswa menyukai tentang berbagai macam aplikasi online yang bisa saya integrasikan dengan pembelajaran saya. Yang kedua, memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Jadi saya akan bebaskan apa yang dikuasai oleh peserta didik saya. Penerapan yang segera harus saya lakukan di kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik, di mana tujuan pembelajaran adalah untuk memberikan motivasi kepada siswa dan lebih berpihak kepada siswa agar mereka lebih tertarik dalam pembelajaran dan antusias. Yang kedua, menerapkan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 elemen, yaitu yang pertama, berkebinekaan global, yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga, bernalar kritis, yang keempat, mandiri, yang kelima, kreatif, dan yang keenam, gotong royong. Yang berikutnya adalah penerapan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, di mana siswa akan dibentuk karakternya dibandingkan dengan materi yang harus saya selesaikan dalam satu semester. Yang berikutnya adalah menerapkan sistem AMONG dan tidak lagi menuntut, tapi menuntun siswa dan membimbing siswa, menyediakan fasilitas kita sebagai fasilitator terhadap pembelajaran yang siswa ingin pelajari. Yang berikutnya adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Di sekolah kami adalah berbasis kearifan lokal dan budaya dalam wilayah Jawa Barat, dan kami sangat memperdulikan dan juga menitikberatkan kepada kesopanan dan perilaku yang baik, seperti 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Kesimpulan yang bisa saya terapkan dalam pemikiran saya mengenai dasar pendidikan yang berpusat pada peserta didik semakin kuat setelah mempelajari modul ini. Perubahan dalam diri saya yang saya rasakan adalah motivasi untuk memberikan pelayanan pendidikan harus lebih baik lagi. Saya yang tadinya banyak menuntun kepada siswa, memberikan materi yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Target saya harus cepat selesai dan tanpa menghiraukan apa yang diharapkan oleh peserta didik saya. Dan juga saya banyak sekali yang harus saya perbaiki dalam penguasaan media tentunya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk berkreasi dan berinovasi dalam menyiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan saya yakini bahwa anak bukan tabula rasa atau kertas kosong. Jadi tugas saya dalam proses pendidikan ini adalah mengisi kertas kosong itu dengan informasi-informasi ataupun pembelajaran yang penting bagi anak, agar anak mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih, saya Ranti Mustika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.